Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Adit. Di video kali ini saya ingin menginformasikan apa sih kegunaan dan fungsi tombol yang ada di dalam mobil ini. Jadi di dalam mobil ini kan banyak tombol-tombol dan tuas, dan fungsinya apa aja sih? Mungkin buat kalian yang belum tahu bisa simak video ini sampai habis, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Ya Sobat YouTube, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu mobil ini. Nah, di sini kita punya kunci kontak. Kunci kontak sendiri ada dua tombol. Tombol satu ini untuk membuka pintu. Yang tombol yang nomor 2 ini untuk mengunci pintu. Cara menyalakan mobil ini sendiri, kita tancapkan kunci kontak di sini. Kita tekan dan kita putar satu kali. Nah, di sini untuk fungsi kelistrikan mobil sebagian udah menyala ya. Bisa kita lihat di ini double din atau display pada TV mobil ini dia menyala. Sedangkan untuk fungsi kaca masih belum menyala ya. Kemudian kita putar satu kali lagi di titik on. Nah, di sini untuk speedometer udah nyala, tapi mesin masih belum menyala. Kemudian kita putar satu kali lagi, kita tahan 1-2 detik. Nah, sampai mobil menyala, kita lepas. Jadi ditandai dengan RPM ini ya. Kalau RPM ini di atas 0 atau ini sekitar 500-600, berarti mobil ini udah nyala. Jadi ini 1, 2, 3, ini dikali 1000, ini jadi 1000, 2000, 3000. Kalau di tengah-tengah sini berarti dia sekitar 600-500. Untuk yang di tengah ini dia untuk kecepatannya kilometer per jam. Kalau di sini ini indikator bensin ya. Indikator bensin ini 109 ini kurang lebih dia mampu berjalan sampai 109 km dengan sisa bensin segini. Ini juga ada eco on, ada kilometernya. Jadi mobil ini sudah berjalan di 92.664 km. Kemudian fungsi dari mirror ini untuk mengatur angle dari kaca spion. Jadi misalkan kita mau ngatur angle-nya, kita tekan yang R itu right atau kanan, yang L itu left, kiri. Kita bisa ngatur angle-nya dari sini. Kemudian fungsi dari ini, tombol 4 ini adalah untuk membuka kaca dari pintu depan kanan, pintu depan kiri, pintu belakang kiri, ini pintu belakang kanan. Untuk cara menurunkan kaca ini, kita tekan tombolnya. Nah, dia kaca terbuka. Untuk cara nutupnya kita congkel atau kita tarik, kaca menutup. Jadi ditekan dia untuk menurunkan, kita tarik ke atas atau kita congkel dia untuk menutup. Sebenarnya di masing-masing pintu penumpang sudah ada. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tekan yang ini, dia pintu yang kiri depan akan membuka. Kalau kita tarik ke atas, dia akan nutup. Yang ini juga sama, jika kita tekan, maka pintu yang belakang kanan akan buka. Jika kita tarik ke atas, akan nutup. Yang ini juga sama.
Kita tarik ke atas, dia akan nutup. Fungsi tombol bawahnya ini untuk dikunci atau mengunci supaya tombol yang ada di pintu penumpang tidak bisa dipakai. Jadi aman buat anak kecil. Kita lanjut untuk ini, tuas yang kecil ini fungsinya untuk mengunci pintu. Jika pada pintu pengemudi kita kunci, semuanya akan terkunci. Ini pada pintu penumpang dia akan terkunci. Pada pintu penumpang dia akan terkunci semua. Jika kita buka, maka akan terbuka semua. Kemudian kita lanjut pada belakang setir atau belakang kemudi ini. Untuk di tengah dia untuk klakson ya. Jika kita tekan, dia akan terdengar bunyi klakson. Nah, kemudian kita lanjut ke tuas yang di belakang kemudi ini ya, atau di belakang setir. Di sini banyak gambar dan fungsinya apa aja saya jelaskan. Untuk tuas yang paling ujung ini, jika kita putar, dia akan menyalakan speedo dan lampu senja. Nanti lampu yang di depan dia nyala tapi redup, nggak maksimal. Jika kita putar satu kali lagi, lampu akan nyala dengan maksimal dan speedo tetap menyala. Untuk yang bawahnya ini bisa kita putar untuk menyalakan lampu fog lamp atau istilahnya lampu kabut. Jadi kita ke kiri dia mati, kanan dia nyala. Kiri mati, kanan nyala. Dan jika kita tarik ke atas, itu dim atau lampu dim. Jika kita tekan ke bawah sambil diputar ini, lampu akan lurus. Kalau kita kembalikan, dia lampu akan nyala dengan biasa. Untuk menyalakan rating pada kanan, kita tekan tuas yang ada di belakang kemudi yang sebelah kanan, kita tekan ke bawah. Ini fungsinya untuk menyalakan rating. Tekannya sampai bunyi klik ya. Nah, maka rating yang sebelah kanan akan menyala. Jika untuk menyalakan sebelah kiri, kita tekan ke atas sampai bunyi klik, maka yang rating sebelah kiri dia nyala. Jadi ingat teman-teman ya, jika kita mau belok atau masuk ke jalan kanan atau menggunakan jalan kanan, kita tekan bawah. Kalau kita mau belok ke kiri, tekan ke atas untuk menyalakan rating. Nanti jika kita sudah belok, rating akan kembali dengan semula, otomatis dia akan kembali seperti ini. Kecuali kalau kita tekan nggak sampai bunyi klik ya, cuma gini aja, dia kemungkinan 3-4 detik aja nyalanya. Tapi kalau kita klik, dia akan nyala terus menerus. Jika kita sudah belok dan kemudi ini kembali ke kanan, rating akan mati dengan otomatis. Kemudian di sini sudah ya, ini tempat untuk kita naruh kartu e-tol atau kartu untuk masuk di tol. Kemudian kita beralih ke tuas sebelah kiri. Di sebelah kiri ini juga banyak gambarnya dan apa aja fungsinya saya jelaskan. Untuk yang tombol tuas yang paling ujung, jika kita putar, dia akan menyalakan wiper belakang dengan interval. Nah, itu wiper belakang ya. Jika kita tekan satu kali lagi, wiper belakang akan menyala dengan terus-menerus. Untuk menyalakan wiper depan, tuasnya kita tarik ke bawah satu kali. Nah, wiper depan ini akan menyala dengan interval. Kalau kita tekan ke bawah satu kali lagi, nah wiper depan dia akan nyala dengan terus menerus. Istilahnya hujan yang
sedang ya, hujan biasa. Kalau kita tekan satu kali lagi, dia akan menyala dengan cepat atau hujan deras. Kita kembalikan. Jika kita tekan ke atas satu kali, dia akan kembali. Ini fungsinya untuk menyalakan wiper satu kali. Jika kita tekan ke bawah satu kali, dia akan menyalakan air wiper pada kaca belakang mobil. Jadi kita harus imbangin dengan muter ini. Nah, ini dia membersihkan kaca belakang. Jika kita tarik ke atas, air wiper pada kaca depan akan menyala dan membersihkan kaca depan. Untuk air wiper sendiri bisa kita isi dengan air biasa atau sampo ya. Dia akan menyala. Fungsinya untuk membersihkan kaca depan. Nah, kemudian kita lanjut ke tombol ini ya. Tombol ini tombol AC atau istilahnya ini kecepatan blowernya, ini temperatur dinginnya. Jika kita putar ini, dia AC-nya nggak begitu dingin. Sedangkan kalau kita putar sini dia maksimal, dia dingin banget. Kalau ini untuk kecepatan blowernya, jadi blower ini bisa anginnya lebih kencang. Yang pastinya juga lebih dingin. Semakin tinggi semakin dingin. Nah, dia terdengar suaranya. Ini ada angin keluar dari sini. Kemudian untuk fungsi tombol di bawah ini untuk sirkulasi udara di dalam mobil ya. Jadi misalkan kita pakai udara di luar mobil, kita geser ke kanan. Jadi udara yang di luar dia masuk dalam mobil. Jika di luar banyak polusi atau debu, kita gunakan aja sirkulasi udara di dalam mobil. Yang pastinya jangan terlalu sering ya, karena udara di dalam mobil kan kotor lama-lama. Banyak mengandung karbon dioksida juga. Kemudian fungsi dari ini adalah tombol hazard atau tombol untuk menyalakan rating kanan kiri. Jadi misalkan kita dalam bahaya atau mobil mogok atau istilahnya ban bocor, jadi kita parkir di bahu jalan dan kita tekan mobil ini untuk menandakan mobil dalam keadaan darurat. Ya, maka rating dua-duanya akan menyala, depan belakang ya teman-teman. Kemudian kita lanjut di bawah sini ya. Di bawah sini ada 3 tuas. Yang paling kanan ini untuk gas, yang ini untuk gas, yang ini rem, yang ini kopling. Untuk posisi kakinya gimana? Posisi kaki yang kiri kita nekan kopling, yang kaki kanan kita nekan gas atau rem. Jadi gantian. Jika kita ngegas kita nggak mungkin rem, dan begitu juga sebaliknya, jika kita tekan rem kita nggak mungkin tekan gas. Di mobil otomatis cuma ada gas sama rem. Untuk kopling ini nggak ada, jadi kaki kiri nggak berfungsi kalau untuk mobil otomatis. Sedangkan untuk mobil manual ada 3, gas, rem, dan kopling. Untuk selanjutnya saya jelaskan untuk persneleng ya. Persneleng ini sendiri fungsinya untuk memindah gigi dari 1, 2, 3, sampai 4, dan 5. Jadi di saat kita jalan pelan, kita gunakan gigi 1 atau 2. Jika kita jalan di jalan datar atau sepi, kita gunakan 3, 4, sampai 5. Terutama di tol biasanya kita gunakan 4 atau 5. Untuk cara mindah persneleng sendiri, jangan lupa kita tekan kopling. Di sini kopling yang paling kiri. Kita tekan kopling sampai penuh dan kita pindah
persneleng ini. Untuk cara pindah persneleng sendiri, setelah kita tekan kopling secara penuh, kita geser ke kiri, kemudian ke atas. Ini gigi 1, ditandai dengan gambar. Jika kita ingin pindah ke gigi 2, tekan agak ke kiri, terus ke bawah. Ini gigi 2. Untuk kembali ke netral, kita taruh di tengah, kita lepas, dia kembali ke tengah. Jadi fungsi dari gambar ini sudah lumayan jelas ya. Jika kita ingin pindah ke gigi 1, geser ke kiri, kemudian ke atas. Kalau kita ingin pindah ke netral, kita taruh di tengah, dia akan kembali ke netral. Langsung ke gigi 2 juga bisa, kita geser ke kiri, kemudian ke bawah. Dia gigi 2. Dan jangan lupa selalu tekan kopling di saat kita memasukkan gigi atau menggunakan persneleng. Kita kembalikan ke tengah. Jika kita kembalikan di tengah sini atau di sini, dia akan selalu kembali. Nah, dia akan selalu kembali. Jadi posisi sekarang dia selalu ada di tengah sini. Kita taruh di sini, kita lepas, dia kembali. Kita taruh di sini, kita lepas, dia kembali. Untuk pindah ke gigi 3, jika kita posisi di sini tinggal tarik ke atas saja. Untuk pindah ke gigi 4, kita tinggal tekan bawah aja. Nah, untuk gigi 5, tarik ke atas, kanan, atas. Nah, ini gigi 5. Untuk netral, taruh tengah, lepas. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Untuk cara mengemudinya sendiri nanti saya bikin video selanjutnya. Jadi kita pahami dulu fungsi dan kegunaan tuas dan tombol pada mobil ini. Jadi misalkan kita mau dari gigi 1, kita tekan kiri kanan. Jika kita pindah ke 2, kita geser kiri sini, kita tarik ke bawah. Ini gigi 2. Jika kita pengen gigi 3, tengah, atas. Selanjutnya gigi 4, kita tinggal tekan tengah, bawah. Gigi 5 juga atas, kanan, atas. Jadi sesuai dengan gambar ini ya mungkin ya. Untuk R ini sendiri untuk mundur, jadi kita tekan kopling maksimal, kita pindah ke kanan terus ke bawah. Nah, ini mobil siap mundur. Nah, untuk di tempat duduk penumpang sendiri, di atas kita ada lampu ya. Lampu ini sendiri jika tengah dia mati, ke atas dia on, ke bawah di saat kita buka pintu maka dia akan nyala. Kalau kita buka pintu ini, maka lampu akan nyala. Jika kita tutup, maka lampu akan mati. Di tengah, tepatnya di atasnya, tetap ya di tempat duduk penumpang sendiri ada AC. Sebenarnya ini blower, bisa kita nyalakan, bisa kita matikan. Jadi kita nyalakan seperti ini, maka akan keluar angin atau blower di sini. Misalkan terlalu dingin, bisa kita setel di tengah-tengah. Jadi angin yang keluar nggak begitu kencang. Yang pastinya tombol ini akan berfungsi jika di kemudi AC posisi nyala ya. Maka jika AC posisi nyala, tombol ini akan berfungsi. Sedangkan jika AC kita matikan, maka tombol di sini nggak akan berfungsi juga, dia akan mati. Kemudian di sini ada juga
tempat untuk ngecas HP. Bisa kita colokkan dengan kabel USB atau kabel yang biasanya kita buat ngecas. Ya, kemudian kita lanjut di bawah kemudi atau di sebelahnya pintu depan kanan. Ini ada tuas. Nah, tuas ini fungsinya untuk membuka kap mobil ya, atau ruang mesin di depan mobil. Cara pemakaiannya tinggal kita tarik sekencang mungkin, jangan takut patah. Jadi kita tarik sekencang mungkin sampai terdengar bunyi dak pada depan. Jadi seperti ini. Nah, jika udah terdengar seperti itu, berarti pintu kap mesin depan sudah siap dibuka. Ditandai dengan ini, udah enteng ya. Jadi kondisi sudah tidak terkunci kap mesin. Selanjutnya di sebelah kursi pengemudi ini terdapat simbol bensin ya, atau pom isi ulang bensin. Ini fungsinya untuk membuka tutup bensin pada mobil. Jadi jika kita mau ngisi bensin di pom bensin, atau waktu kita mau melakukan pengisian bensin, kita buka dengan cara mencukit ke atas atau kita tarik ke atas sampai terbuka. Nah, seperti ini. Nah, tutup bensin belakang udah kebuka, tinggal petugas pomnya atau petugas dari SPBU mengisi bensin. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, biasanya nanti petugas SPBU-nya tinggal muter ini aja dan tinggal mengisi bensin di sini. Kalau untuk mobil Calya ini biasanya kita pakainya Pertamax ya. Kalau sudah kita tutup sampai terdengar bunyi gini. Nah, ini berarti tutupnya sudah rapat. Untuk nutup ininya tinggal kita tekan aja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk yang terakhir ini adalah fungsi dari handrem. Handrem sendiri digunakan saat kita parkir supaya mobil kita nggak jalan sendiri. Jadi hampir sama kayak rem, cuma dia jika kita tarik ke atas, maka mobil akan ngerem, istilahnya akan berhenti di tempat, jadi nggak jalan. Jadi cara menggunakan sendiri, posisi ini kan posisi normal, kita tarik aja sampai penuh. Nah, ini mobil dalam keadaan ngerem atau siap parkir. Jadi untuk ngerem kita tarik ke atas, jangan ditekan tombolnya. Untuk cara membuka remnya kita tekan, kita tarik ke atas sedikit, kita lepas. Ini untuk mengunci atau rem. Untuk melepas kunci atau membuka remnya kita tekan, tarik ke atas sedikit, kita lepas. Ditandai dengan lampu handrem yang mati. Jika kita tekan handrem maksimal ya, maka lampu akan nyala. Kali ini dia aki masih belum nyala, ini mesin masih belum menyala, dan power steeringnya juga masih belum nyala. Jika kita nyalakan mobilnya, kita tekan seperti tadi, tahan 3 detik atau 2 detik sampai mobil menyala. Nah, di sini hanya handrem aja yang masih on. Di samping kemudi atau di tempat duduk depan sebelah kiri ada tempat untuk menyimpan barang-barang ya, atau dashboard ya. Nah, di sini bisa untuk menyimpan buku atau handphone atau lap atau apa aja, di sini bisa. Ya, sobat YouTube, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya, dan apabila ada yang kelewatan atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Nanti untuk video selanjutnya saya jelaskan.
Jadi fungsi-fungsi tombol ini perlu diketahui ya, supaya kita tahu fungsi-fungsi atau manfaat kegunaan dari tombol-tombol dan tuas pada mobil ini sebelum kita belajar untuk mengemudi. Saya kira cukup sekian video dari saya, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini supaya lebih berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Salam Sobat YouTube.